Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir kita sedang membahas pembatal yang keempat, yaitu banyaknya pada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma qawadid ala hukmihi fahuwa kafirun. Pembatal keislaman yang keempat adalah yaitu barang siapa yang meyakini bahwa ada petunjuk lain selain petunjuknya Nabi Muhammad SAW yang diyakini lebih sempurna daripada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau meyakini bahwa hukum selain hukumnya Nabi SAW itu lebih baik daripada hukumnya Nabi SAW, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan, yang lebih meyakini keutamaan hukum taghut, yaitu hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Dia meyakini hukum taghut lebih baik daripada hukumnya Nabi SAW, daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang meyakini demikian maka dia kafir. Kemarin sudah kita sampaikan perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij dalam bab ini. Siapa yang bisa meringkas apa bedanya Ahlus Sunnah dengan Khawarij dalam bab ini? Karena Khawarij mereka bermain-main dalam bab ini untuk mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi dalam bab ini persamaannya dulu.
kita sama Khawarij dalam bab ini itu memiliki kesamaan dalam hal apa? Berhukum Nah, kepada Allah. wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan diingat. Ahli sunnah itu kalau ada ahli bid'ah, jangankan ahli bid'ah, ada orang kafir mengucapkan suatu ucapan yang hak, maka ahli sunnah menilai itu sebagai kebenaran, meskipun yang mengucapkannya orang kafir atau yang mengucapkannya ahli bid'ah. Seperti orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan bahwa wajib berhukum dengan hukum Allah. Kata dia, manusia ini kita sebagai muslim, kita wajib menjadikan hukum Allah sebagai hukum yang kita jalankan. Statement ini antum benarkan atau antum dustakan? Benarkan, meskipun yang mengucapkannya adalah Khawarij. Dan ini titik kesamaannya. Ada titik perbedaannya. Khawarij langsung menganggap kafirnya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu langsung dianggap sebagai kafir, murtad, ya, keluar dari Islam. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan apa selain daripada hukum yang Allah turunkan, maka dia orang kafir. Berarti yang tidak menjalankan hukum Allah, maka dia kafir. Ini Khawarij. Ada pemahaman sunnah memperinci, ada yang kafir, tapi ada juga yang tidak sampai kafir. Ini sudah kemana? Kalau dijelaskan lagi, tak mari-mari. Nah, intinya Ahli Sunnah memperinci, tidak langsung ke biang-biang. Dan kita sampai di halaman 33, paragraf yang paling bawah. Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fala yaqtada anna hukma ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min hukmihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun billah." Barang siapa yang meyakini bahwa hukum selain hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ini pun juga kafir secara global. Adapun kalau ada orang yang mengatakan caranya Nabi itu dalam menyikapi pemimpin gak tepat, lebih bagus caranya orang kafir menyikapi pemimpin yang boleh dengan cara demo. Iya, itu baru tepat. Kalau pakai caranya Nabi, aduh, kurang greget. Caranya Nabi gimana? Kalau menasihati pemimpin, Suruh berduaan. langsung 4 mata di hadapan pemimpin. Tidak boleh ditampakkan di depan umum. Karena Nabi mengatakan, "Man arada ayam sohani sultani pada yubdi lahu alaniya." Barang siapa yang punya nasihat untuk pemimpin, penguasa, maka jangan dia tampakkan nasihatnya itu di depan umum. Walakin liya'khudh biyadihi, tapi hendaklah dia gandeng tangan pemimpin itu. Wa ya'khudh bihi, dan berdua-duaan dengan pemimpin itu. Ini petunjuknya siapa? Hukumnya siapa? Hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian orang, waduh, gak tepat ini hukumnya. Karena kalau pemimpin harus dinasihati secara 4 mata, gak cuma ngomong. Kata sebagian orang itu nggak bakal didengerin. Tapi kalau pemimpin itu dinasihati dengan cara demo, diketat-ketir pemimpinnya. Pemimpinnya takut. Apalagi kalau yang demo itu jutaan, sehingga dia akan melaksanakan tuntutan-tuntutan kita. Dia akan berhenti dari kedoliman-kedolimannya. Lupa kalau demonstrasi ini
justru membuka pintu apa? Ya, pintu kerusakan yang lebih besar daripada kezaliman pemimpin itu. Ya, para ulama menyebutkan dengan istilah mereka yang pakai demonstrasi. Ininya untuk menghilangkan kezaliman pemimpin dengan resiko negeri mereka hancur huru-hara. Diistilahkan dengan para ulama dengan yabni qasran wa yahdimu misran. Mereka ingin membangun istana tapi dengan cara menghancurkan negeri itu. Itu kalau bahasa para ulama. Kalau bahasa kita, belani bunuh tikus seekor dengan cara merobohkan rumah, Paham ya? Ya, ada tikus di rumah kita. Tikus ini mudarat apa enggak? Mudarat. Gemes kita sama tikus ini. Diracun dari shot, dijebak dari shot. Wah, harus diapakan yang berat? Dibom rumahnya, ya, dibakar rumahnya, rumahnya. Betul tikusnya mati. Tapi kemudian apa? Bangun. Ya, kemudian bangun, tak punya rumah. Ya, jadi jangan gara-gara satu kezaliman kemudian resikonya menghancurkan negeri itu. Kembali ke sini, kalau ada orang-orang yang berkata demikian, caranya Nabi menasihati pemimpin dengan empat mata itu cara yang tidak benar. Lebih baik caranya orang-orang kafir dengan demonstrasi. Maka ucapan ini dalam timbangan syariat adalah ucapan yang kufur. Tapi orangnya nggak langsung dikafirkan. Ini kufur secara global. Ya, sampaikan saja, diancam. Ya, ancam saja orang, awas ya, omonganmu itu adalah kekufuran dalam timbangan syariat. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak mengkafirkan engkau karena mungkin kau jahil, ya, karena mungkin kau tidak tahu. Ya, tapi kalau ditimbang dalam syariat, ucapanmu itu kufur. Kemudian kata beliau, kenapa itu dikafirkan? Li'annahu irtaba hukmal jahiliyah, karena dia lebih ridho dengan hukum jahiliyah. Wa karahu ala hukmil Islam wa hukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih memilih hukum jahiliyah daripada hukum Islam dan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza kafirun billah, yang model seperti ini kafir kepada Allah, kafirun bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam, kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mu'minun bi taghut, dan dia beriman kepada taghut. Ya, taghut ada banyak definisinya dari para ulama. Rasul tawahid, ndase taghut siapa? Iblis. Ya, Rasul tawahid adalah iblis, kepalanya, gembongnya, gembong. Kemudian taghut itu juga kullukan yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut taghut. Wa huwa rabbun, asal dia ridho Nabi Isa disembah gak sama orang-orang Nasrani? Apakah Nabi Isa taghut? Tidak. Kenapa? Karena tidak ridho. Ya, ridho. Ya. Ada sebagian Habib ridho dirinya disembah sama pengikut-pengikutnya. Itu taghut. Ya. Kemudian juga taghut adalah penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena dia meyakini hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum buatan Allah. Ini juga taghut. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut
wa qad umiru an yakfuru bih. Kata Allah, tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, padahal mereka ingin untuk berhukum dengan hukum tauhid. Padahal hukum tauhid itu Allah perintahkan mereka untuk dikufuri, bukan untuk diimani. Fahadha min at-tahakumi ila tauhid wa huwa kufrun billah. Maka ini termasuk berhukum dengan hukum tauhid, dan itu kekufuran kepada Allah. Li'annal abda la yakunu min ahli la ilaha illallah. Karena ketika manusia berhukum dengan hukum tauhid, maka dia tidak termasuk orang yang menjalankan la ilaha illallah. Wala yakunu min ahli tauhid, dan dia tidak termasuk orang yang bertauhid illa idza kafara bil tauhid, sampai dia kufur kepada tauhid. Jadi kata kesempurnaan tauhid adalah orang itu wajib mengkufuri tauhid dan beriman hanya kepada Allah. Nanti dibawakan di sini ayat surat Al-Baqarah, ayat setelah ayat kursi. Nah, kata beliau, wa lihada qala Allah jalla wa ala fil ayati allati taliya ayat al-kursi. Oleh karena Allah berfirman di dalam ayat setelah ayat kursi. Di dalam ayat kursi ayat 255, maka berarti ini 256. Wa ayatul kursi fiha takrirut tauhid wa dzikru barahini. Sedangkan di dalam ayat kursi itu ada penegasan tentang tauhid. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Ya, ayat kursi itu kandungannya adalah tauhid dan bukti-buktinya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan seterusnya. Nah, Allah berfirman di ayat setelah ayat kursi. Perhatikan di sini, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas jalan petunjuk dari jalan-jalan keburukan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Di sini dipersyaratkan tidak cukup beriman kepada Allah, dia harus kufur terhadap taghut tadi, terhadap syaitan. Dia kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini batinnya semua hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang masih meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, maka dia belum kufur kepada taghut. Ya, dia belum kufur kepada taghut, sehingga tidak sempurna keimanannya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat, lan tisama laha, yang tidak akan pernah terurai. Wallahu samii'un 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka di sini orang beriman menggabungkan antara iman dengan kekufuran. Jadi kita ini beriman di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita juga harus kafir. Maksudnya kita beriman kepada Allah dan kafir terhadap taghut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada salah satunya, maka keimanan kita tidak sah. Karena kalau kita dibilang kafir sama orang kafir, itu kita harus memperinci dulu. Jangan diiyakan dan jangan pula ditolak. Misalnya ada orang Nasrani,
bilang kepada antum, wahai muslim, kau ini kafir. Oh, tidak bisa saja. Kau ini kafir. Baik. Anda mengiyakan statement tersebut atau menolak? Ya, dia diam dulu. Apa maksudmu? Apa maksudmu kau mengatakan aku kafir? Iya, kau kafir terhadap Tuhan pencipta alam. Bukan, salah waktu. Aku beriman kepada Tuhan pencipta alam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau kafir terhadap sesembahan kami, yaitu Yesus. Maka kita jawab, iya benar. Saya kafir terhadap apa yang kau sembah. Harus orang Hindu mengatakan kalian itu kafir. Apa disebutkan itu? Iya, kalian ini kafir terhadap Tuhan pencipta alam. Bunda, saya mukmin, saya beriman kepada Rabbul Alamin. Tapi kalian kafir terhadap dewa-dewa kami. Iya, enteng. Gak usah ngeles-ngeles bahasa diplomatis, gak usah pakai bahasa-bahasa toleransi. Oh enggak, kita ini saling menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Kita menghargai dewa-dewa kalian ini juga ya juga Tuhan-Tuhan juga. Cuma saya lebih memilih nyembah Allah daripada nyembah dewa. Tapi dewa-dewa kalian juga baik. Enggak usah pakai diplomatis. Katakan kami kufur terhadap apa yang kalian sembah. Kemudian beliau, "Fal-kufru bit-taghut ruknun min arkanil istimsaki bila ilaha illallah allati hiya al-hurmatul wusta." Mengkufuri taghut itu rukun, salah satu rukun dari rukun berpegang dengan la ilaha illallah, yang itu merupakan tali yang kuat. Namanya rukun itu kayak tiang. Apa jadinya kalau bangunan tiangnya hilang satu, roboh bangunannya? Maka demikian juga kalau rukun la ilaha illallah, yaitu nafyu dan isbat, salah satunya hilang, maka runtuh la ilaha illallahnya. Kita beriman kepada Allah, kita wajib mengkufuri, meyakini batilnya tauhid. Faman yakfur bit-tauhid laisa min ahli la ilaha illallah. Maka barang siapa yang tidak mengkufuri tauhid, dia bukanlah orang yang beriman dengan la ilaha illallah. Walladzi yufaddilu hukma ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmihi wa ya'taqidu anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi fa huwa mufaddilun li hukmi taghut. Orang-orang yang lebih mengafdalkan hukum selain hukumnya Nabi. Jadi ada hukum selain hukumnya Nabi, lebih dianggap afdal daripada hukumnya Nabi. Dan dia meyakini hukum selain hukumnya Nabi lebih baik daripada hukumnya Nabi. Maka orang seperti ini berarti lebih mengutamakan tauhid, ya, lebih menganggap afdalnya hukum tauhid. Wa man kana mufaddilan li hukmi tauhid fahuwa kafirun billah. Ini pada siapa yang meyakini hukum tauhid lebih afdal daripada hukumnya Allah, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya hukum Allah bukan cuma terbatas pada masalah pemimpin. Ini syubhatnya Khawarij. Mereka menyempitkan hukum Allah. Yang wajib berhukum dengan hukum Allah cuma penguasa. Ya, apalagi cuma dibatasi dalam masalah-masalah hudud, seperti pemotongan bagi pencuri, kisos bagi pembunuh, raja bagi pezina. Hanya dibatasi itu. Kalau pemimpin tidak meraja, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah.
Kalau pemimpin tidak mengkisos, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak, hukum Allah luas, bukan cuma masalah pemimpin saja. Dalam masalah akidah harus berhukum dengan hukum Allah. Ya, dalam masalah ibadah harus berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah akhlak harus berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah adab, ya rumah tangga, ya, dalam masalah sosial, semuanya jual beli harus dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum Allah itu mengatur semua aspek kehidupan. Bahkan kemarin sampai urusan apa? Hukum Allah cebok. Sampai urusan cebok ada hukumnya Allah. Nah, kalau meninggalkan hukum Allah, nah itu tak mesti kafir. Sebagaimana pada umumnya orang misalnya berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu kan otomatis dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang berzina. Ketika dia berzina, apakah dia sedang menjalankan hukum Allah? Tidak. Apa hukum Allahnya? Lawannya zina. Rabi, pengingkar. Kan gitu. Ketika dia berzina, berarti dia tidak sedang menjalankan hukum Allah. Apakah kafir? Tidak. Pelaku dosa tidak kafir. Kemudian kata beliau, qauluhu kalladzi yufaddilu hukma tawahid, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum tauhid. Tawahid itu jamu tauhid. Jadi tauhid bentuk jamaknya tawahid. Wa huwa mushtaqun min at-tubyan. Ya, tauhid itu diambil dari kata tubyan. Kata kerjanya tohor. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tohor. Ya, tohor tubyan. Ya, dari kata itulah diambil tohur. Apa artinya? Wa ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in. Tohur itu adalah segala sesuatu yang seseorang melampaui batasan, ya melampaui batasannya, baik itu dalam masalah matbu' yang diikuti atau ma'bud masalah yang disembah atau muta' yang ditaati. Matbu' itu bagi para ulama, sedangkan ma'bud yang disembah, sedangkan muta' penguasa. Perhatikan di sini. Ada kali ini di kalimatnya Imam Ibnu Qayyim. Matbu' kita menjadikan ulama, ustaz sebagai tauhid, yaitu kita melampaui batas kepada mereka, di mana mereka kita ikuti tanpa kita tahu kebenaran, apakah kesesuaian ucapannya sesuai dengan qala Allah dan qala Rasul, tak kita pedulikan. Yang penting kalau ustaz fulan yang ngomong, kalau syekh fulan yang ngomong, kalau kiai fulan yang ngomong, kalau habib fulan yang ngomong, kita ikuti sudah. Opo jari. Maka di sini kita memposisikan ulama tersebut sebagai tauhid. Ini matbu' yang diikuti. Kemudian ma'bud yang disembah, ya, kita jadikan dia sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mati kiai ini ya, yang tadi ditaati sama dia, apapun pendapatnya dibenarkan, mati dari itu. Ketika mati, dia akan kuburannya disembah, dikeramatkan. Maka dia menjadikan itu sebagai tauhid. Dia jadikan kuburan ulama tersebut sebagai tauhid dalam sisi ma'bud yang disembah. Kemudian muta' yang ditaati, ini bisa penguasa, bisa orang tua atau bos, intinya ditaati melebihi batasannya. Apapun yang diperintahkan sama pemimpin, kita sami'na wa ata'na. Tanpa dilihat apakah perintahnya ini bermaksiat kepada Allah atau tidak. Pokoknya kalau sudah kiai yang mulu
harus kita jalankan. Kenapa? Uji kualat. Ya tak lurut, uji kualat. Maka dia menjadikan sebagai togut yang ditaati melebihi batasannya. Paham ya? Jangan lagi majmu' itu buat siapa kebanyakannya? Ulama. Buat ulama. Ma'bud Kepada Allah. sesembahan. Bisa bermacam-macam. Sedangkan muka Kepada pemimpin. penguasa, pemimpin, orang tua yang ditaati melebihi batasannya. Selesai dari pembatal yang keempat. Sebelum kita lanjut pembatal yang kelima, kalau ada pertanyaan dari pertemuan-pertemuan yang lalu tentang pembatal yang keempat ini, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Al-Mu'allif rahimahullah, penulis berkata, al-khamis, pembatal yang kelima. Ibu-ibu dengarkan yang ini kan? Ini biasanya ibu-ibu yang ada juga kan? Ada. Ya. Ini pembatal kelima ini biasanya terjadi pada wanita. Ake-akean yang dulu. Apa itu pembatal keislaman yang kelima? Man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia melakukannya, tapi kalau dia membenci syariat tersebut, maka dia kafir. Kenapa kok saya tekankan ibu-ibu? Tahu ya? Tidak perlu dijelaskan lagi ya. Hati-hati. Tapi bedakan, ini juga bapak-bapak yang salah. Kadang dijadikan sebagai senjata. Ya, kau nekat belum dipoligami kafir. Ya, karena di sini disebutkan barang siapa yang membenci syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir. Kalau kau tidak ridho, tidak mau saya poligami, maka kau bisa kafir. Beda. Bedakan antara orang yang membenci dengan orang yang memang ya belum mampu, belum siap. Kalau yang pertama membenci, ini kafir. Sedangkan yang kedua belum siap, maka ini tidak kafir. Ya, justru harusnya dia mempersiapkan dirinya. Baik, kita baca syarahnya. Qauluhu al-khamis ay an-naqidul khamis min nawaqidil Islam. Pembatal kelima dari pembatal-pembatal keislaman. Qauluhu man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengerjakannya, maka dia kafir. Apa maksudnya? Kata beliau, sawa'un minal aqaidi diniyah allati hiya asahul aqaid wa aqwamuha. Antara dia itu membenci akidah-akidah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan akidah yang dibawa Rasul itu adalah sebaik-baiknya akidah, sesoheh-sohehnya akidah, sebenar-benarnya akidah. Tapi dia benci. Seperti kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah benci sama akidah kenapa? Allah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia benci ketika diperdengarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Allah tinggi di atas. Ya, enggak suka dia. Dia benci dengan akidah itu. Atau awil ibadah asyariyah wa hiya akmalul ibadah wa ahsanuha.
Atau yang dibenci itu adalah bentuknya ibadah-ibadah yang syar'i. Padahal ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baiknya ibadah dan sesempurna-sempurnanya ibadah. Karena syariat Nabi Muhammad itu menyempurnakan syariat yang lama. Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Apa contohnya? Puasa. Contoh misalnya puasa. Ada sebagian orang yang gak suka dengan puasa, sumpah kalau sudah masuk bulan Ramadan, meskipun dia puasa, tapi dalam hati dia itu tidak benci sama puasa itu. Seakan-akan dia mengatakan lapor sama puasa barang ini. Ya. Seandainya syariat ini gak perlu ada puasa, meskipun dia puasa. Makanya di sini dikatakan walau amila bihi, meskipun dia mengerjakan syariat tersebut. Sholat, ya sholat subuh misalnya, ngapain sih pakai ada sholat subuh? Ganggu orang tidur aja. Enak-enak lagi tidur, harus bangun sholat subuh. Benci dia sama sholat subuh. Meskipun dia mengerjakan sholat subuh, tapi dia benci luar biasa dengan sholat subuh. Apalagi biasanya yang jadi kebencian? Haji. Jilbab, haji juga, ya haji. Itu banyak orang-orang yang benci dengan cara ibadah haji. Bahkan orang Islam yang sendiri, kita lihat beberapa komentar-komentar di media sosial tentang berita haji belakangan ini, di mana Arab Saudi melarang selain yang punya visa haji untuk masuk ke Saudi, dilarang. Sebagian komentar-komentar mengatakan orang Indonesia itu bodoh, ngapain dibodoh-bodohin oleh orang Arab berhaji? Lebih baik uangnya yang jutaan itu dipakai untuk membantu tetangga-tetangganya yang miskin, kok malah dipakai buat haji memperkaya orang-orang Arab, ya, memperkaya orang-orang Arab. Bahkan sampai ada yang jual tanah katanya, sampai ada yang jual sawah demi untuk haji. Dia benci dengan ibadah haji itu. Ngapain ada ibadah haji? Meskipun mau nggak mau dia mengerjakannya untuk ya supaya namanya ada hal gitu ya. Apalagi tadi haji jilbab, ya jilbab banyak wanita-wanita nggak suka dengan cara jilbab itu. Katanya membatasi, ya membatasi ekspresi, sehingga wanita itu nggak bisa berekspresi. Ya. Kemudian wal adabul mar'iyah wa hiya ajmalul adab wa atyabuha, atau adab-adab, ya adab-adab sehari-hari yang merupakan seindah-indahnya adab dan sebaik-baiknya adab. Ya, adab ketika makan, ya adab ketika berhubungan, ya adab ketika berpakaian dan seterusnya. Faman aghdaba syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ay waqa'a fi qalbihi baghdhatun lahu wa karahiyatun wa adamu hubbin lahu fa innahu kafirun walau amila bihi. Maka barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau ada di dalam hatinya ketidaksukaan, meskipun tidak dilontarkan dengan mulut ya, Allah Maha tahu hati kita, ada ketidaksukaan, tidak mencintai terhadap salah satu dari syariat yang dibawa Nabi SAW, maka orang seperti ini kafir meskipun dia mengerjakan amalan tersebut. Ya, meskipun dia mengerjakan syariat tersebut. Walau amila bihadzal ladzi aqadahu, meskipun dia mengerjakan apa yang tidak dia sukai itu. Emang bisa kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai? Bisa? Banyak. Apa contohnya? Nyambut gawe, ya kan, tajur,
Dan kemarin habis libur panjang Lebaran masuk kerja lagi. Males. Alasan benci dia. Ya, sampai saya lihat ada teman itu bikin status. Sopo sih, sing musuhno kerja bangeng mari yoyo. Ya itu kan dia. Tapi mau nggak mau harus mengerjakannya. Tapi ya itu nggak masalah. Itu cuma masalah apa? Dunia. Masalah duniawi. Tapi kalau itu terjadi pada masalah-masalah agama, maka nggak boleh, nggak benar. Ya, nggak boleh. Itu bisa kufur pelakunya. Li'annahu bimujarrad bughdihi lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfur. Sekedar membenci, ya, cuma sekedar benci, sekedar membenci saja di dalam hati dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dihukumi kafir. Sekedar tak suka. Ya, wa kufruhu kufru nifaq. Kekafirannya di sini kategorinya adalah kekafiran nifaq, kemunafikan. Enggak suka tapi dikerjakan sama dia. Dia benci tapi terpaksa mengerjakannya. Kayak orang-orang munafik di zaman Nabi. Mereka enggak suka sholat. Mereka di sholatnya rasa-rasa. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dalam bentuk malas, alasan. Nggak suka mereka sholat, tapi mau nggak mau mereka terpaksa sholat. Karena kalau mereka nggak sholat, mereka dianggap sama orang-orang sebagai kafir. Jadi mereka sholat hanya sebatas ngetoki untuk memperlihatkan kalau mereka ini muslim, padahal mereka bukan muslim. Ya, maka sama. Kalau kita seperti itu, kita nggak suka sholat. Di dalam hati kita benci sama sholat. Tapi tidak sholat kok, tonggo-tonggo dia akhirnya ngomong aku kafir. Nanti tetangga Kristen sebelah diajak login. Ya, karena saya tidak pernah sholat, nanti diajak untuk dibaptis. Kan gitu. Ya, sholat ini dengan keterpaksaan. Bedakan antara membenci sholat dengan berat ketika menjalankan sholat. Itu dua hal yang berbeda. Orang yang berat menjalankan ibadah itu belum tentu dia benci dengan ibadah tersebut. Dia cinta dengan ibadah tersebut. Namun dia ini berat melakukannya karena tadi ada kecenderungan hawa nafsu di dalam dirinya. Contoh, kita kalau subuh, misalnya pertanyaan di antara kita kalau sholat subuh, kita nggak pernah membenci sholat subuhnya. Tapi ketika kita bangun subuh, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, atau di dalam keadaan ngantuk yang sangat berat, ini nggak masuk pembahasan kita, beda. Karena kita nggak membenci sholat subuhnya, tapi kita terlalu besar apa ya? Hawa nafsunya, terlalu condong kepada hawa nafsunya. Kita cinta dengan sholat. Ya, kita ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun kebencian terhadap sholat dia. Tapi itu tadi antep mata itu Kayak dikaji dulu. kalau ini itu hawa nafsu. Ya, sama seperti wanita-wanita yang menolak dipoligami karena lebih condong hawa nafsunya, bukan karena dia benci dengan syariat poligami. Tapi ada juga yang memang benci sama syariat poligami. Ada juga, makanya jangan sampai jatuh ke dalam kekufuran itu. Ya, saya kira yang bisa kita sampaikan. Semoga kita di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.